Halo sahabat YouTube semuanya, berjumpa lagi dari channel Oke Toke. Pada tutorial kali ini kita akan membahas lagi dan melanjutkan tutorial kemarin mengenai penggunaan to be. Karena pembahasan tentang to be ini masih banyak lagi untuk penjelasan selanjutnya. Jadi pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tentang to be. Kemarin kita mengenal seperti I am going. Itu sudah lumrah kayaknya ya. Biasanya subjek I ini berada di awal to be. Sekarang kita akan balik sesuai tutorial ini, yaitu meletakkan to be di awal subjek dan membuat menjadi atau merubahnya menjadi bertanya atau berbeda arti. Jika I am going, artinya ya, going ini kan artinya saya sedang pergi ya. Tapi jika kita balik misalnya I going, maka dia punya makna berbeda. Apakah saya sedang pergi, apakah saya sedang pergi. Yang di bawahnya ini artinya apakah saya sedang pergi. Yang di atas yang ini itu saya sedang pergi. Jadi boleh dikatakan dengan berubahnya subjek di tengah itu akan membuat makna itu menjadi berbeda. Itu dalam teori bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan coba memahami dulu, membiasakan dulu menulis. Sebagai contoh misalnya di sini yang tadi ya, I am going. Kita buat banyak-banyak. Ini kalimat pertama. Jika kita ubah menjadi sebuah pertanyaan, dia akan berubah menjadi I going. Atau misalnya kita akan ubah untuk cara kedua, I am going. Bisa kita taruhkan not juga. Misalnya I am not going. Nah, bedanya adalah I am going saya sedang pergi, I am not going saya sedang tidak pergi. Sekarang kita ubah untuk cara kedua. Kita akan balik subjeknya dari tengah to be, tapi kita akan balik menjadi sebuah pertanyaan. Misalnya I. Ini sudah berubah mananya. I going. Nah, kalau kita ubah seperti ini, maka artinya itu adalah apakah saya sedang pergi. Kalau kita buat seperti ini, I am not I am not going. Ini juga artinya tidakkah saya sedang pergi. Ya, jadi kita dapat ilmu pada tutorial kali ini. Pertama, subjek I am going dengan merubah I going I am not going. Jadi dari perubahan I ini kita sudah memiliki arti yang berbeda seperti I not. Jadi I'm going yang di atas ini artinya saya sedang pergi. I going. Apakah saya sedang pergi? I'm not going. Apakah saya sedang tidak pergi? Kalau kita ubah lagi, I am itu
menjadi I am not I going misalnya. Ini juga akan mendatangkan makna tidakkah, bukan apakah, seperti ini. I am I going. Jadi I am dengan I am not itu apakah saya sedang pergi, sedangkan ini tidakkah saya sedang pergi. Oke teman-teman, sampai sini untuk kata kerja bisa dipahami ya. Bagaimana untuk kata sifat? Itu juga sama, tinggal dibalik saja. Misalnya I am, I, rumusnya seperti ini ya. I am not I, apakah, atau oke ini agak kurang anu ya. I am dengan I am not itu artinya apakah atau tidakkah ya, tidakkah. Jadi berbeda maknanya kalau ditambahkan not. Sampai sini teman-teman sudah bisa pahami ya. Rumusnya hanya sedikit, yaitu dari I am berubah menjadi I am not. Kemudian I am I am I berubah menjadi I am not I ya, berubahnya sedikit. Jadi I am not, I am not I. Rumusnya hanya ini saja. Ini bisa dipahami dan bisa dihafal sedikit demi sedikit. Oke sahabat YouTube, itu salah satu penggunaan to be jika di awal subjek maupun di tengah atau setelah subjek. Untuk kata sifat, kata kerja maupun kata benda itu nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Yang terpenting itu adalah penggunaan to be itu antara awal subjek maupun setelah subjek. Demikian tutorial kali ini. Buat kamu yang baru hadir, jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.